Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dika Vigo Prasetyo dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0501027119. Yang mana sini saya akan mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan. Yaitu tugasnya Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komuter untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang yang lain. Itu spesifikasi jaringannya, kantor pusat, yaitu Departemen Penjualan, Pemasaran Teknologi Informasi dengan masing-masing perangkatnya, penjualan 50, 30, 10, dan server 5 perangkat. Lalu tersedia koneksi WAN, wireless area network menuju kantor cabang. Kantor cabang total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Lalu alamat IP yang tersedia, lalu kita langsung saja. Di sini terdapat tabel subnetting, yaitu pertama-tama kita harus tahu konsep subnetting terlebih dahulu. Subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan komputer atau network menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil yang disebut subnetwork. Secara sederhana, subnetting adalah membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Lalu terdapat tujuannya. Lalu langkah-langkah untuk menghitung subnet mask. Tentukan jumlah subjaringan yang diperlukan, tentukan jumlah host yang diperlukan dalam setiap subjaringan, hitung jumlah bit untuk bagian jaringan dan bagian host, tentukan subnet mask. Kembali lagi ke soal. Kantor pusat memiliki 3 departemen dan 1 server, lalu kantor cabang yang lain, alamat IP yang tersedia 192.168.10.0. Lalu yaitu yang terakhir, pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini saya akan menambahkan 20% untuk menyediakan ruang di masa depan. Yang pertama, kita masukkan ke dalam table, yaitu hostnya. Kita tahu bahwa penjualan 50, pemasaran 30, Departemen TI 10, server 5, dan kantor cabang 20. Ini dengan tambahan 20% untuk di masa depan menjadi total hostnya 60, 36, 12, 6, 24. Yang diperlukan dari max hostnya, dari yang pertama 60 sudah pasti ke 64, 36 yang lebih mendekati yaitu 64, 12, 16, 6 yaitu 8, dan 24 paling mendekat 24 mendekati 30. Lalu di sini kita masukkan tadi kebutuhan hostnya dari tiap-tiap departemen atau server dan kantor cabang. Yang pertama penjualan. Penjualan di sini kebutuhan hostnya yaitu 62. Kebutuhan hostnya 64. Kita masukkan terlebih dahulu yaitu nomor IP-nya pertama dengan di IP kalkulator. Kita copy saja. Lalu Nextmax-nya bisa kita lihat bahwa 64 merupakan 26. Lalu kita calculate. Sini sudah keluar yaitu dengan subnetmask 192. Lalu network address-nya, lalu hostmin sampai hostmax-nya yaitu dari 1 sampai 62 usable range. Lalu yang terakhir adalah broadcast yaitu 63. Itu merupakan dari penjualan, tabel subnetting dari penjualan. Kemudian kita lanjut yaitu dari pemasaran. Di sini kita lanjut dari ke 64 karena yang tersedia adalah 64. Karena penjualan menggunakan 1 sampai 62 dan terakhir broadcast 63. Ya ini sama 64 yaitu panjang max-nya 26 ya. Jadi kita tinggal calculate saja sini. Sini bisa lihat bahwa subnet max-nya 192. Lalu dengan network address-nya 64 dan hostmin sampai hostmax-nya yaitu 65 sampai 2126 dan broadcast-nya terakhir 127. Itu merupakan tabel subnetting dari Departemen Pemasaran. Lalu lanjut yaitu Departemen Teknologi Informasi. Sini kebutuhan eh, hostnya yaitu 16 atau sama dengan max link-nya 28. Ini kita ganti ke 128.
ke ini. Oke, kita calculate. Akhirnya kita muncul yaitu Nextbox-nya 240 dengan min max hostnya 129 sampai 142 dan terakhir broadcast-nya 143, yaitu server sekarang yang mana network address-nya 144 dengan eh, max hostnya 8 dengan max length-nya yaitu 29. Kita calculate saja. Sini muncul netmax-nya 248 dan networknya 144, min hostnya 145 sampai 150 dan terakhir broadcast-nya 151. Di sini untuk kantor cabang kita langsung masuk ke 160. Untuk network address-nya 160 dengan kebutuhan host 32 atau max length 27. Kita calculate. Nah, di sini keluar yaitu subnet mask-nya 224 dan networknya 160. Lalu host min-nya 161 sampai 190 dan terakhir broadcast-nya 191. Tadi merupakan tabel subnetting untuk nomor 1 tugas praktiknya. Sekarang ini penjelasannya. Tabel ini berisi pembagian jaringan menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan tiap divisi. Lalu lanjut ke tabel routing, itu nomor 2. Pada soal, di sini hanya menyediakan satu tabel ya. Tabel hanya untuk kantor pusat. Di sini saya tambahkan lagi untuk kantor cabang. Jadi nomor 2 ini memiliki dua tabel. Nah, pertama untuk kantor pusat terlebih dahulu, di sini kita masukkan saja tiap departemen dengan network address-nya ya. Seperti pada gambar di atas, tabel subnetting yaitu penjualan 0, 64, 128, 144, 160. Lalu dengan subnetnya, lalu next hop atau interface yang perlu kita lihat di sini adalah kantor cabang menggunakan WAN karena dia tidak satu gedung dengan kantor pusat, yang mana tiap departemen itu tergabung dengan kantor pusat menggunakan LAN atau internet lokal. Lalu untuk kantor cabang menggunakan WAN, Wireless Area Network atau bukan lokal, jaringannya bukan lokal. Di sini lanjut untuk kantor cabang, seperti kantor pusat, di sini kita masukkan network address-nya, subnet mask. Lalu yang berbeda adalah next hop atau interface. Karena ini merupakan tabel routing kantor cabang, di sini semua departemen dari kantor pusat menggunakan wireless area network atau luar jaringan, sedangkan kantor cabang sendiri menggunakan jaringan lokal atau lokal area. Ini juga terdapat penjelasannya juga. Menurut saya sekian untuk tugas satu administrasi jaringan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.